Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Kami juga masih membahas terkait dengan kontroversi pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila bersama Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak dan politisi PDI Perjuangan yang juga Ketua Baitul Muslimin Indonesia Prof. Hamka. Pak Yusuf, yang juga menjadi perhatian kami ketika unjuk rasa berlangsung terkait dengan RUU HIP adalah pembakaran bendera PDI Perjuangan yang berujung pada proses hukum. Tanggapan Anda soal ini? Ya, pertama-tama saat pembakaran itu kami benar-benar tidak ada yang tahu, kami sedang berunding di dalam. Dan kami tidak pernah punya agenda pembakaran. Sampai hari ini kami masih mencari siapa ini pelaku pembakaran. Karena ada indikasi penyusup yang melakukan pembakaran. Nah, apabila ini dianggap sebagai pelanggaran, silahkan dilakukan penuntutan atau diproses sesuai hukum. Itu hak-hak saja. Sama dengan waktu di Majalengka, kan bendera PDI ini kan bukan sekali dibakar, kadernya sendiri juga pernah membakar. Baik. Nah, silahkan diproses hukum. Itu kan peristiwa itu terjadi. Saya mohon, saya ini pencinta Bung Karno ya Mbak ya. Orang tua kami ini yang memberikan gedung proklamasi 56 untuk menyampaikan proklamasi di saat Bung Karno sakit diobati oleh paman saya. Jadi kami ini sangat cinta dan nasionalisme banget. Jangan kami dituduh provokator dan lain sebagainya. Marilah kita kembali. Baik Pak Yusuf. Kita susun bareng-bareng negara ini secara baik. Pak Yusuf, jadi itu kan peristiwa terjadi ketika unjuk rasa terkait RUU HIP berlangsung di sana. Dan Anda juga mengetahui ada unjuk rasa itu. Tapi ketika ada peristiwa pembakaran bendera PDI Perjuangan, Anda tidak mengetahui apakah itu bagian dari orang-orang yang mengikuti unjuk rasa bersama dengan kelompok GNPF Ulama pada saat itu? Pasti tidak. Kalau ada kami akan menyerahkan mereka. Tidak ada Mbak. Demi Allah kami tidak ada. Tidak ada niat dan tidak pernah punya agenda itu. Untuk bendera PDI ya. Kalau bendera komunis kami tidak tahu. Oke, tidak ada dari bukti-bukti atau mungkin ada rekaman video mengetahui bahwa orang-orang ini dari pihak mana, orang-orang ini siapa identitasnya? Dari Korlap kami sedang menjajaki dan sudah memutar beberapa kali, tidak ada sama sekali. Dan orang ini ternyata pernah datang di dalam beberapa kali aksi kami. Karena kami itu kan menyebar ya, korlap-korlap kami itu menyebar dan konsentrasi. Tidak seperti korlap-korlap lain kalau ada acara mereka melebur, ikut makan, ikut ini. Kami tidak. Karena kami ini sangat syarat disusupin oleh orang-orang luar. Jadi kami selalu antisipasi. Oke, jadi kalau misalnya PDI Perjuangan kembali melanjutkan proses hukumnya? Oh bagus, saya pikir itu hak PDI Perjuangan, nggak ada masalah. Anda akan memberi bantuan juga, paling tidak menginformasikan kalau ada informasi terkait dengan identitas orang-orang yang terlibat dalam pembakaran itu? Iya, jadi pasti kalau proses hukum kami setuju. Kami juga menghimbau kepada senior-senior tokoh-tokoh PDI, ketua umum PDI, juga menindak kader-kader terbaiknya yang sekarang duduk di parlemen. Jangan sering menimbulkan isu-isu, saya bangga jadi anak PKI, komunis tidak ada, tapi ideologi tidak bisa dihilangkan. Ini kan menimbulkan kegaduhan. Sudahlah kita sudahi semua. Oke, baik. Pak Hamka, tadi kan dijelaskan juga oleh Pak Yusuf Martak terkait dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, ada nama partai-partai yang kemudian membahas dan juga mengusulkan soal RUU HIP. Ada partai juga yang menolak. Anda mengetahui siapa kemudian partai apa saja yang menolak dalam pembahasan ini? Yang saya tahu partai yang menolak itu ya seperti tadi katakan partai PKS dan Demokrat. Yang lainnya ya setuju aja pada mulanya. Oke, PDI Perjuangan posisinya di mana? Apakah menolak atau juga ikut melanjutkan menyetujui perumusan RUU HIP? Ya kan, yang mana? Bagaimana Mbak? Coba diulangi pertanyaannya. Karena tadi ada disebutkan partai yang menolak adalah Demokrat dan juga fraksi PKS. Di mana posisi PDI Perjuangan? Apakah dalam posisi yang sama menolak atau juga menyetujui pembahasan atau perumusan RUU HIP ini berlanjut? Ini kan ada mekanismenya Mbak. Kalau memang mau ditolak dan ada mekanisme di DPR RI. Jadi tidak boleh ya seperti itu. Ya apakah ditolak karena yang diusulkan ditolak HIP-nya, RUU HIP. Barangkali yang tidak dimunculkan di sini ya rancangan undang-undang semula yang diusulkan yaitu pembinaan ideologi Pancasila. Itu yang barangkali. Jadi mungkin nanti yang ditolak ya ditolaklah rencana HIP. Tapi mungkin ada mekanisme baru bagaimana mengembalikan kepada kita semula yaitu usulan PDI Perjuangan yang semula yang memang diusulkan tentang pembinaan ideologi Pancasila, bukan rancangan HIP itu ya kan. Jadi PDI Perjuangan posisinya masih dalam hal
soal pengembangan ideologi Pancasila ya, berarti Pak Hamka terkait dengan HIP menolak. Itu kan ada mekanismenya, Mbak. Kita lihat nanti dalam mekanisme ini kan musyawarah mufakat. Apakah ini yang kemarin kan mereka yang hadir itu dalam tekanan demonstrasi, ya, bagaimana nanti dalam suasana sana kita akan rapat ulang kembali, merapatkan ini musyawarah mufakat, bagaimana apakah ditolak secara keseluruhan, atau apakah dikembalikan kepada tujuan semula, ya jangan dengan HIP-nya tapi kembali ke rancangan undang-undang eksistensi BPIP saja. Nah ini BPIP sekarang terbentuk atas Kepres saja, padahal badan-badan lainnya kan ada undang-undangnya seperti BNPB, Badan Narkotik, badan apalah. Prof. Hamka, kalau Anda melihat unjuk rasa yang berlangsung terkait dengan RUU HIP ini yang ada di beberapa wilayah di Jakarta juga kemarin di DPR, Anda melihat ini mengawal juga RUU HIP atau justru menyasar PDI Perjuangan terkait dengan RUU HIP? Ya kalau konteks RUU HIP ini semua adalah bagian dari aspirasi masyarakat, ya kan? Jadi kita sebagai partai yang mengusung Pancasila sebagai dan salah satu istilahnya adalah musyawarah mufakat, ya itu kan dalam arti kita pandang ini semua adalah penyampaian aspirasi, bahwa ada yang menolak begini, ada yang mungkin juga ada ormas sebenarnya menolak dengan alasan tentu apakah alasannya sama dan sebagainya. Jadi semua kita sekarang ini memang sebenarnya seperti saya katakan semula bahwa dalam proses perundang-undangan di DPR itu memang ada suatu saat nanti penjaringan aspirasi. Sekarang belum saat sampai penjaringan aspirasi, terus langsung merebak keluar dengan. Jadi Anda tidak melihat unjuk rasa ini hanya menyasar pada PDI Perjuangan saja ya? Iya, bagaimana? Anda tidak melihat gelombang unjuk rasa terkait RUU HIP hanya menyasar PDI Perjuangan? Ya kalau soal ini kan ada, ya mereka itu ada inisiatornya. Memang inisiatornya PDI Perjuangan, tapi bukan inisiator HIP. PDI Perjuangan inisiator dalam hal rancangan undang-undang pembinaan ideologi Pancasila, gitu. Tapi dalam balik kemudian mungkin ada perkembangan tertentu dinamika di dalamnya sehingga terjadilah perubahan nama menjadi HIP itu. Ya. Pak Yusuf, ini PDI Perjuangan membantah sebagai inisiator RUU HIP. Kenapa? PDI Perjuangan membantah sebagai inisiator RUU HIP. Dan saya tidak pernah menuduh dan tidak pernah berbicara bahwa partai A atau B sebagai inisiator. Tapi saya menceritakan waktu di TV di ELC Pak Basara menyatakan bahwa PDI tidak sebagai inisiator. Tapi kemarin 3 partai yang kami temui, 4 termasuk PKS, 5 termasuk PAN di luar pertemuan khusus menyatakan ada partai sebagai inisiator. Jadi pertanyaan kami ini siapa? Nah, marilah kami hormati. Kalau rakyat masih boleh menghormati parlemen, silahkanlah parlemen mengusut tuntas. Kan kami sudah menyampaikan dalam surat pernyataan kami. Yang kami sampaikan, usut tuntas siapa dalangnya, siapa yang menjadi inisiatornya. Sekaligus kita bongkar-bongkar aja, kita buka-bukaan siapa partai yang paling banyak korupsinya. Ada data KPK Watch, kami semua ada. Nah, silahkan gitu. Ini menurut Anda perlu ya untuk dibongkar siapa yang menjadi inisiator RUU HIP ya? Kader pun juga pernah ada partai yang di Pontianak juga kadernya juga membakar bendera. Pasti ada masalah introspeksi dan setelah itu kita guyup lagi, kita benahi negara ini. Baik, Pak Hamka, ini kan dalam DPR ketika pembahasan kan tidak ada yang menginisiasi atau sebagai inisiator RUU HIP kemudian menjadi kontroversi, menjadi polemik ini. Kenapa ini masih terkesan gelap? Kalau tadi terkesan ini saling melempar, bukan kami inisiatornya bukan yang ini, bukan yang itu. Kenapa ini sampai bisa terjadi soal ini, Pak Hamka? Jadi saya mau ulangin, Pak. PDI Perjuangan memang inisiator dalam rancangan undang-undang pembinaan ideologi Pancasila. Betul. Ya, tapi kenapa kemudian kesannya yang muncul adalah tidak ada yang mau mengaku terkait dengan inisiasi RUU HIP ini? Kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena ada penambahan pasal. Penambahan pasal itu tidak diusulkan oleh PDI Perjuangan. Ya, terutama pasal mengenai Trisila dan Ekasila. Bagi kami PDI Perjuangan, Trisila Ekasila sudah lewat lah. Karena Bung Karno memimpin tahun 9 hanya membahas Pancasila, bukan Trisila dan Ekasila. Trisila Ekasila itu hanya tawaran.
tawaran kepada peserta BPUPK waktu itu yang tidak setuju dengan angka 5. Kalau tidak setuju angka 5, terimalah angka 3 ini, Trisila. Kalau masih tidak setuju dengan Trisila, terimalah Ekasila. Tapi ternyata dalam pembahasan Panitia 9 yang dipimpin oleh Soekarno, adalah yang dibahas hanya Pancasila itu, yang kemudian menjadi Piagam Jakarta, yang kemudian dikadang-kadang sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tapi kemudian berkembang kemudian. Jadi Trisila atau Trisila dan Ekasila ini menurut Anda tidak bisa ya menggantikan Pancasila. Pancasila memang menjadi satu keutuhan yang tidak bisa dipisah-pisah, itu menjadi pemikiran dari PD Perjuangan soal ini. Itu hanya lahir jalan tidak awal Bung Karno satu ini, tawaran-tawaran. Tapi kemudian Panitia 9 yang dibentuk oleh Soekarno ini tidak sama sekali menoleh ke Trisila dan juga Ekasila. Hanya menoleh ke Pancasila. Cuma Pancasila ini disusun ulang strukturnya. Karena oleh Bung Karno menempatkan sila pertama kebangsaan. Kemudian diatur ulang. Seperti yang sekarang kemudian disahkanlah pada tanggal 18 Pak Yusuf. Pancasila yang sah itu 18 Agustus. Baik. Pak Yusuf, karena tadi sudah dijanjikan, tadi Anda sebutkan dijanjikan oleh Aziz Samsudin bahwa ini akan dihentikan pembahasan RUU HIP. Apakah juga akan berhenti melakukan unjuk rasa atau justru akan kembali berunjuk rasa? Sampai kapan? Apabila sudah dihentikan, ya alhamdulillah kita mengucapkan terima kasih atas kesadaran dari parlemen maupun pemerintah. Karena saya sedikit Mbak ingin membacakan ya, sesuai Undang-Undang Pasal 107B, barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dari atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan, mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Siapa sekarang yang layak dipenjara? Siapa yang punya agenda merubah? Kalau namanya merubah itu berarti mengganti, bukan tidak mengganti. Baik, Pak Yusuf, berarti unjuk rasa tidak akan dilakukan lagi ya karena kemarin sudah mendapat janji dari DPR? Kenapa? Unjuk rasa akan tetap dilakukan atau bagaimana? Tidak, kan sekarang itu barang ada di pemerintah, usulan itu. Kalau pemerintah tidak mengembalikan ke DPR, berarti pemerintah tidak akan melanjutkan, selesai. Tapi kalau dikembalikan ke DPR, ya kami akan mengawal di DPR. Kalau DPR membatalkan, ya selesai. Tidak ada masalah. Dan tolong Mbak, mohon dimengerti, aksi kami itu bukan diinisiasi oleh 35 partai loh, 94 partai, 94 ormas. Baik, Pak Yusuf, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih juga Prof. Hamka telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.